Kembali ke masa lalu, Sung Hyo yang saat itu mengikuti lomba renang tidak didatangi oleh kedua orang tuanya karena sibuk bekerja. Ternyata hari itu di barisan penonton hadir Sok Ryu yang menjadi satu-satunya orang yang mendukung si Sung Hyo. Si Sung Hyo ini berhasil memenangkan pertandingan. Pagi itu setelah selesai jogging, Sung Hyo diajak makan bareng sama ibunya. Nah padahal mereka itu jarang banget makan bareng sekeluarga. Pagi itu ayahnya yang seorang dokter juga baru pulang. Di meja makan semuanya tuh terasa canggung. Bahkan Sung Hyo pun lupa kapan terakhir kali ibunya ini memasak untuk keluarga mereka. Berbeda dengan keluarga Sok Ryu, di keluarga Sung Hyo ini semuanya terasa kaku karena yang mereka sama-sama sibuk kerja. Di kantornya, tiba-tiba aja Sung Hyo dapat kejutan dari rekan kerjanya. Ternyata mereka ini dapat tawaran bisnis. Akhirnya setelah sekian lama mereka pun dapat klien. Waktu itu Sung Hyo bilang kalau nasib perusahaan mereka tergantung pada pohon delima yang diberikan oleh Sok Ryu. Saat itu Sung Hyo juga membuka website tentang lomba desain suatu bangunan. Sementara Sok Ryu yang sekarang udah jadi pengangguran cuma menghabiskan waktunya di rumah dengan menonton, main game, dan juga tidur siang. Sore harinya, Sok Ryu ini ngajak untuk kumpul ya sekedar kongko atau ngobrol-ngobrol lah ya. Tapi waktu itu malah ditolak sama si Sung Hyo yang katanya sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya Sok Ryu cuma kumpul bareng sama si Moem. Sok Ryu dan juga Moem waktu itu mendatangi tempat baca. Gak lama ternyata si Sung Hyo ini nyusul juga. 어떻게 오셨네요? Malam hari, si Sok Ryu ini masih ngajakin teman-temannya ini untuk kumpul sekedar nongkrong-nongkrong di tempat lain. Tapi waktu itu ditolak sama si Moem. Sung Hyo juga nolak karena katanya banyak hal yang harus dia persiapkan untuk besok. Keesokan harinya, seperti biasa, para ibu-ibu ini kumpul untuk sekedar ngobrol-ngobrol. Salah satu dari mereka ini bawa 4 buket bunga untuk masing-masing temannya. Jadi ternyata sebelumnya di grup mereka ini ada 5 orang, tapi satunya keluar, makanya mereka ini mau ganti nama. Karena waktu itu buket yang mereka pegang adalah buket bunga lavender, akhirnya mereka ganti nama jadi Lavender untuk grup mereka. Sok Ryu yang bosan sebagai pengangguran hari itu datang ke kedai ibunya yang sedang menerima 100 pesanan. Sok Ryu pengen bantu, tapi waktu itu ibunya ngelarang. Tak lama datanglah seorang pelanggan yang ternyata merupakan gurunya Sok Ryu ketika SMA. Sok Ryu akhirnya ikut membantu si ibu ini untuk membawa makanan yang dalam jumlah banyak dipesan oleh si ibu ini ke sekolah mereka. Gurunya bilang kalau semua guru di SMA itu memuji kepiawaian dari Sok Ryu dan juga Sung Hyo yang berhasil jadi siswa berprestasi dan bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Sung Hyo yang kebetulan lagi daftar lomba desain waktu itu tempatnya nggak jauh dari sekolah sampai akhirnya dilihat sama gurunya dan dipanggil untuk ngobrol bareng. Gurunya ini minta agar 2 alumni terbaik dari SMA itu bisa memberikan motivasi untuk anak-anak kelas 3. Karena Sung Hyo sibuk, akhirnya waktu itu yang hadir cuma Sok Ryu. Si guru mengira kalau Sok Ryu ini masih bekerja di Amerika. Sok Ryu dan juga Sung Hyo waktu itu nggak bilang kalau Sok Ryu ini udah berhenti. Nah, di sini Sok Ryu banyak ditanya-tanyai sama siswa tentang apa aja kiat-kiat supaya bisa dapat beasiswa. Setelah selesai bekerja, Sung Hyo ternyata datang ke sekolah juga dan menunggu di kolam renang sekolah. Sung Hyo akhirnya mengejar Sok Ryu yang waktu itu jutek banget setelah keluar dari kelas. Nah, Sok Ryu ini marah sama si Sung Hyo kenapa dia malah ikut-ikutan bohong kalau dia tuh masih kerja di Amerika. Kemudian si Sung Hyo ngajak Sok Ryu untuk ke belakang sekolah dan menggali tanah. Ternyata dulu ketika SMA, mereka ini pernah menanam kapsul waktu. Janjinya mereka bakal buka kapsul waktu itu setelah 10 tahun mereka lulus. Ternyata mereka pun sama-sama sibuk dan akhirnya kelewatlah 10 tahun dan gak dibuka. Sok Ryu yang masih dalam suasana hati yang kurang baik waktu itu bilang, ngapain sih kita capek-capek gali kapsul waktu yang bahkan kita sendiri pun udah lupa. Akhirnya mereka berhenti menggali dan meninggalkan tempat itu. Di rumah, Sok Ryu ngeliat ibunya masih sibuk ngelepatin kotak sebagai kerja paruh waktu selain di kedai mereka. Bahkan adiknya si Dongjin ternyata juga sudah mulai bekerja sebagai pelatih olahraga di pusat kebugaran.
Dari situ, Sokyu jadi mikir kalau dia nggak seharusnya bermalas-malasan jadi pengangguran karena mereka bukan orang yang kaya. Di tempat kerjanya, Sungyo ngeliatin foto tempat renang yang biasa dijadikan tempat dia latihan dulu. Jadi sekarang Sungyo ini udah nggak pernah renang lagi sama sekali. Wartawan Danho saat itu menerbitkan artikel yang dia tulis mengenai si Sungyo yang seorang arsitek dan juga mantan atlet renang. Di tempat berbeda, Moem dalam tugasnya waktu itu membantu seorang anak yang mengalami kejang-kejang karena epilepsi. Namun di jalan, ambulans yang mereka bawa itu nggak bisa lewat karena jalanan macet. Tiba-tiba seorang laki-laki turun dari kendaraannya dan memberikan jalan untuk ambulans. Sungyo hari itu bersama rekannya juga bertemu dengan calon klien mereka. Ternyata si klien ini minta si Sungyo ini memplagiat sebuah desain. Saat itu Sungyo langsung menolak dan bilang kalau dia nggak bisa jadi plagiat. Tapi temannya Sungyo ini marah sama Sungyo karena menolak proyek itu. Mereka butuh uang untuk mempekerjakan karyawan baru dan juga untuk membayar semua hutang untuk membangun kantor baru mereka. Temannya ini bilang tinggal iya-iyain aja, abis itu nanti kita rubah desainnya. Nah Sungyo jadi makin marah karena katanya masa iya desain plagiat terus kita rubah. Berarti kita cuma bakal memodifikasi hasil dari plagiat. Saat pulang kayak dari rumah sakit, nah si Moem ini bilang dong sama rekan-rekannya kalau cowok yang tadi memberi mereka jalan itu adalah tipe ideal dari dirinya dan juga itu merupakan laki-laki yang seksi. Moem sama sekali nggak ngeliat wajahnya, jadi dia nggak tahu kalau itu adalah si wartawan Danho. Tak lama Moem mendapatkan kiriman kue beras, nah itu dari si Danho. Moem heran kenapa si Danho bisa tahu namanya. Siang itu, Sokyu ternyata menerima panggilan dari seseorang yang mengaku dari perusahaan dan menawarkan beberapa pekerjaan untuk si Sokyu ini. Dia tuh dipanggil karena dia ini punya pengalaman kerja di tempat kerjanya yang lama di Amerika selama 10 tahun. Sungyo yang melihat Sokyu waktu itu langsung menanyakan kenapa Sokyu pakai baju yang formal. Sokyu cerita dong kalau wanita itu menawarkan pekerjaan untuk dirinya. Waktu itu si Sungyo ini bilang kalau kamu gak tertarik sama pekerjaannya, ya jangan dipaksakan. Sungyo bahkan bilang dia tahu gimana reaksi Sokyu ketika menyukai sesuatu. Nah tapi hari ini yang dia lihat, Sokyu sama sekali tidak tertarik dengan pekerjaan itu. Sokyu marah dong sama si Sungyo, ya enak, kamu kan orang kaya, mau gagal berapa kali pun, kamu pasti bisa bangkit. Tapi untuk orang miskin, gagal itu dilarang. Setelah mengatakan hal tersebut, si Sungyo langsung marah dan meninggalkan Sokyu. Ternyata guys, dulu ketika mereka SMA, Sokyu memberikan hadiah untuk Sungyo yang akan mengikuti Olimpiade renang. Tapi hari itu, si Sungyo malah mengalami kecelakaan. Karena kecelakaan tersebut, si Sungyo dinyatakan mengalami kelumpuhan sementara. Nah akhirnya dia nggak jadi untuk mengikuti Olimpiade mewakili Korea di tingkat internasional. Waktu itu, si Sungyo ini sangat merasa depresi. Ya jadi intinya bukan cuma orang miskin yang bisa depresi, tapi orang kaya juga bisa. Sokyu menyesali semua perkataannya ke si Sungyo dan malam itu dia tuh pengen manggil Sungyo tapi dia batalkan. Di kantor, Sungyo ditemui oleh rekan kerjanya. Nah di sini dia bilang kalau dia udah tahu si Sungyo ini bertengkar dengan rekan mereka. Kata si cewek, Sungyo nggak salah karena menolak plagiarisme. Dan juga temennya itu nggak salah karena memang mereka membutuhkan karyawan baru dan juga uang. Mereka berdua sama-sama nggak salah, jadi nggak seharusnya untuk bertengkar. Akhirnya, Sungyo menemui rekannya ini dan minta maaf. Nah, di sini mereka baikan dong. Bahkan, Sungyo bilang ke rekannya ini kalau mereka nggak seharusnya bertengkar dan berpisah karena mereka satu tim. Sokyu ngelamun dan teringat pertanyaan siswa yang menanyakan apa sebenarnya cita-cita dari dirinya. Waktu itu, Sokyu cuma jawab kalau dia cuma pengen jadi orang yang selalu nomor satu di mata keluarganya dan juga semua orang. Karena cita-citanya itu, Sokyu ini jadi lebih mementingkan perasaan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Keesokan harinya, di pagi hari, Moem diberitahu oleh ibunya bahwa ada tetangga baru yang mengantarkan kue beras. Ternyata yang jadi tetangga baru si Moem ini adalah Kang Danho alias si wartawan.
Sementara di belakang sekolah, gurunya yang tengah lembur karena udah jadi kepala sekolah waktu itu melihat si Sokyu tengah menggali di tanah belakang sekolah. Gurunya nih langsung bilang gak nyangka ya ternyata siswa mereka ini kekanak-kanakan. Nah gurunya juga ngasih tahu kalau ternyata kapsul waktunya tuh udah ditemukan sama si Sunghyo dan sekarang Sunghyo ada di kolam renang sekolah. Sokyu akhirnya mendatangi si Sunghyo yang waktu itu udah megang kapsul waktu mereka. Bahkan si Sunghyo ini ngebacain surat yang ditulis sama Sokyu. Isinya tuh cuma kenarsisan dari si Sokyu ini. Nah waktu Sokyu mau ngeliat surat yang ditulis sama Sunghyo, Sunghyo langsung nyebur ke dalam kolam renang. Balik lagi ke masa lalu ketika Sunghyo mengalami cedera. Nah waktu itu dia ini jadi depresi banget dan gak mau keluar dari kamarnya. Tapi Sokyu selalu mencoba untuk masuk ke kamarnya bahkan dengan menggunakan kunci serap dan sampai naik tangga. Waktu itu si Sokyu ini marah sama si Sunghyo karena kerjaannya cuma melamun dan menatap tembok. Lagi-lagi si Sokyu ini ngasih semangat untuk si Sunghyo supaya bisa bangkit lagi dan melupakan kejadian tersebut. Bahkan saat itu si Sokyu ini ngancam kalau Sunghyo masih bakal mengurung dirinya di kamar, dia bakal merusak pintu kamar Sunghyo. Sokyu yang pengen ngerebut kapsul waktu akhirnya menceburkan dirinya ke kolam renang padahal dia nggak bisa berenang. 알아? 몸에 긴장이 많아서 그래. 몸에 힘이 안 그렇지. 되잖아. 그래. 나 머리를 해봐. 머리를 좀 느껴봐. Setelah sempat panik, akhirnya si Sokyu ini diajarkan teknik merapung sama si Sunghyo. Dan di situ tangan Sunghyo pun nahan tubuhnya si Sokyu ini. Sunghyo bilang kalau dia bisa memutar waktu, apakah Sokyu akan kembali ke masa ketika dia bekerja di Amerika dan akan memperbaiki semuanya. Tapi waktu itu si Sokyu jawab kalau dia nggak pengen kembali ke masa itu sama sekali. Balik lagi ke masa lalu nih, ternyata pas SMA mereka tuh nulis kapsul waktunya bukan cuma berdua, melainkan bertiga sama si Moem. Surat di dalam kapsul waktu itu ditujukan untuk diri mereka yang nanti sudah dewasa. Ternyata si Sunghyo ini udah suka sama si Sokyu dari SMA karena isi surat di dalam kapsul waktunya itu menanyakan ke dirinya sendiri apakah dia sudah menyatakan cintanya ke Sokyu apa belum. Akankah akhirnya Sokyu menyadari kalau sahabatnya ini menyukai dirinya sejak lama? 빨리 사부. Setelah basa-basahan, si Sunghyo dan juga Sokyu akhirnya mengganti pakaian dengan pakaian yang ada di mobilnya Sunghyo. Ya kata si Sunghyo kan ya, dia ini sering keluar kota makanya sering bawa pakaian di mobilnya. Pas ngebuka kapsul waktu, ternyata di dalam kapsul waktu itu cuma ada 2 surat. Nah, mereka ngambil surat masing-masing dong, dan saat itu si Sunghyo ini sadar guys kalau dulu dia tuh pernah suka sama si Sokyu. Jadi dia nggak ingat apa yang dia tulis di surat itu. Setelah membaca surat yang ada di kapsul waktu, makanya dia jadi sadar kalau dulu dia tuh suka sama si Sokyu. Nah, tapi ada yang aneh nih guys, di dalam kapsul waktu itu cuma ada 2 surat, jadi surat milik si Moem itu nggak ada. Di rumahnya si Sokyu, ayah dan ibunya ini berdebat guys, karena ayahnya ngira ibunya ini ngebeli bunga lavender, padahal itu dari temannya. Sedangkan waktu itu ayahnya ini minta uang untuk diberikan ke sumbangan kematian orang tua dari temannya. Ya biasa ya, suami istri itu pasti berantemnya gara-gara duit. Sedangkan di rumah Sunghyo, ayahnya yang mau berangkat kerja waktu itu nggak ngelihat ada nasi sama sekali guys. Bahkan ibu Sunghyo bilang kalau mulai hari itu dia akan kembali kerja jadi nggak sempat untuk ngurusin rumah. Sokyu yang udah jadi pengangguran lagi-lagi pagi itu ngikutin si Sunghyo untuk pergi ke kantornya Sunghyo. Sunghyo ngeledekin dong, katanya Sokyu ini cuma datang karena mau ngopi gratis di kantornya. Sedangkan si Myungwoo pagi itu ngasih kabar kalau mereka dihubungi oleh perusahaan Grab dari Amerika Serikat, yaitu tempat perusahaan dulu di mana si Sokyu bekerja. Mereka berkesempatan untuk mengajukan proposal dan juga desain untuk pembuatan kantor baru dari si Grab ini. Karena bahasa Inggris mereka nggak ada yang bagus, jadi mereka minta tolong sama si Sokyu untuk jadi juru bicara mereka. Misok nih terus-terusan ngintipin si Sokyu dan juga si Sunghyo. Ya katanya teman kecil itu biasanya berakhir romansa. Awalnya Sokyu nggak mau diajak ikut kerja, tapi akhirnya dia pun nggak bisa nolak.
Dia nggak mau dong kalau temannya ini mengalami kesulitan, apalagi nanti sampai diejek dengan kata-kata kasar yang mereka nggak ngerti sama perusahaan Grape. Ibu Sung Hyo ternyata bekerja di Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya cutinya tuh belum selesai, tapi dia bela-belain untuk masuk kerja lebih dulu seminggu karena dia nggak betah berada di rumah. Ya ilah, gimana mau betah ya kan, keluarganya aja tegang banget kayak gitu. Di jalan, ibunya Sung Hyo ini bertemu sama ibu Sok Ryu dan mereka pun akhirnya pulang bersama. Sedangkan di kedai ayahnya Sok Ryu itu menerima pelanggan yang ternyata adalah ayahnya Sung Hyo. Udah sibuk di rumah sakit ya kan, makan juga harus beli. Ya resiko lah ya, kalau mau jadi orang kaya udah pasti harus sibuk. Karena nggak mungkin uangnya jatuh dari langit. Di supermarket, si Moem lagi-lagi ketemu sama si Danho gara-gara milih satu minuman yang sama. Dan minuman itu cuma tersisa satu. Nah, mereka berdua ini gak ada yang mau ngalah dan merelakan minuman itu. Di luar supermarket, kebetulan si Sung Hyo dan juga Sok Ryu lewat di supermarket tersebut sepulang kerja. Akhirnya mereka kenalan ya, apalagi si Danho ini merupakan tetangga baru mereka. Sok Ryu bilang, kok bisa-bisanya kalian ini punya minuman favorit yang sama pula. 저 일어나 봐야 될 것 같아. Dan Jo pamit pulang lebih dulu, jadi tersisa mereka bertiga. Nah di sini Sok Ryu tuh bilang sama si Moem, kamu ingat gak perihal kapsul waktu-waktu itu? Ternyata Moem sudah membuka kapsul waktu itu bertepatan di hari ke-10 tahun. Kemudian dia menguburkan kapsul waktu kembali. Jadi ya bisa dipastikan kalau si Moem itu udah tahu perasaan si Sung Hyo terhadap Sok Ryu. Ibu Sok Ryu yang awalnya lagi marahan sama suaminya, tapi pagi itu hatinya dibikin berbunga-bunga karena ngelihat di keranjang sepedanya sudah ada bunga. Ternyata semalam mereka itu mabuk dan ayahnya si Sok Ryu ini memetik bunga tetangga dan mengumpulkannya, membawa pulang bunga tersebut dan menaruh di keranjang sepeda istrinya. 아유 배그씨 내가 살짝 이건 어디 Keesokan harinya, Sung Hyo dan juga teman-temannya melakukan telepon dalam jaringan alias online. Ya, jadi ini semacam perkenalan antara dua perusahaan. Ketika Sung Hyo dan juga Myung-woo pergi menerima telepon, saat itu ternyata sambungan dari Grape itu belum terputus. Saat itu, Sok Ryu mendengar pembicaraan mereka yang samar-samar. Mereka bilang sebenarnya udah punya perusahaan yang bakal dipilih. Jadi, si perusahaannya milik Sung Hyo ini ya cuma memperpanjang barisan. Hari itu, Danho juga bertemu dengan ibunya si Moem. Nah, dia ini ngebantu ibu Moem untuk mengangkat beberapa barang. Ya, bau-bau calon menantu nih ya. Sedangkan si Moem siang itu bertemu dengan seorang anak kecil yang pintar banget. Nah, anak kecil ini katanya lagi nyariin garis alien. Moem yang suka banget sama anak kecil langsung tertarik sama si anak kecil ini. Sedangkan ibunya Sok Ryu yang waktu itu ngeliat Danho langsung bilang, wah ini calon menantu yang baik nih. Terus kata ibunya Moem, jangan dong itu buat anak gadisku. Moem mencoba menawarkan sosis ke anak kecil ini, tapi katanya ayahnya nih ngajarin supaya tidak menerima makanan apapun dari orang asing. Sok Ryu yang melihat Sung Hyo kerja mati-matian untuk menyiapkan proposal yang akan diberikan ke perusahaan Grape waktu itu marah besar. Dia ngasih tahu dong kalau mereka ini cuma dimasukin ke dalam daftar tapi nggak bakal dipilih sama perusahaan tersebut. Sok Ryu juga bilang kalau dia mendengar semua percakapan itu ketika telepon mereka ternyata belum dimatikan. 신경 꺼. Tapi waktu itu Sung Hyo malah minta supaya Sok Ryu ini merahasiakan dari rekannya yang lain. Dan dia tetap akan melakukan tugasnya semaksimal mungkin. Di pusat kebugaran, Dongjin, adiknya Sok Ryu, ketemu sama rekan kerjanya si Sung Hyo yang waktu itu mau berolahraga. Nah, sepertinya si Dongjin ini bakal tertarik sama temannya si Sung Hyo ini. 아, 호 관장님. 안녕하세요. 등록하러 오셨죠? Moem malam itu juga cerita sama si Sok Ryu kalau dia itu ketemu sama anak kecil yang katanya cantik dan juga pinter banget. Keesokan harinya, lagi-lagi si Moem ketemu sama si Danho dan memperebutkan permen yang sama. 수 있게 됐잖아요. 네, 안 그래도 오늘 새로운 맛을 느끼네. Ternyata guys, si Danho ini udah hobi motret-motret sejak dia SMA dan dia ini salah satu penggemar dari si Sung Hyo. Hari pertemuan antara perusahaan milik si Sung Hyo dan juga perusahaan Grape dari Amerika Serikat akhirnya tiba.
Hari itu, Sokyu dibikin kaget bukan kepalang karena ternyata orang yang datang sebagai utusan dari Grape itu salah satunya adalah mantan tunangannya. Hari itu, mantan tunangan dari Sokyu ini bilang ke semua orang kalau dia sangat senang dan sangat merindukan si Sokyu yang tiba-tiba menghilang dari Amerika. Sokyu cuma diam dan waktu itu dia teringat gimana perlakuan laki-laki ini ketika dia bekerja di Amerika. Jadi laki-laki ini adalah satu-satunya orang Korea yang kerja sekantor sama si Sokyu ini di perusahaan Grape. Laki-laki ini sering banget ngasih perhatian dan juga pujian terhadap si Sokyu. Hari itu Sokyu pengen ketemu sama rekannya yang cewek yang juga mewakili si Grape ini untuk bertemu sama perusahaan Sungyo. Tapi waktu itu dia malah mendengar pembicaraan mereka. Mantan tunangannya ini bilang kalau Sokyu ini adalah orang yang kurang kasih sayang, makanya dia itu bakal luluh cuma dengan pujian. Di rapat selanjutnya, Sokyu ini mengalami kegugupan karena ya dia tuh udah galau banget ngedengar kenyataan yang dia dengar barusan. Karena Sokyu terlihat gak sehat, akhirnya Sungyo pun menghentikan rapat hari itu. Di luar, si Viola bilang kalau proposal yang diajukan oleh Sungyo ini bener-bener bagus. Tapi si laki-laki ini menolak kalau perusahaan Sungyo ini diterima karena dia udah punya rekomendasi. Waktu itu si laki-laki ini bilang, apakah teman-teman kamu tahu apa yang terjadi terhadap kamu 3 bulan yang lalu? Nah waktu itu si Sokyu langsung marah. Melihat laki-laki ini menyentuh si Sokyu, Sungyo saat itu sangat marah dan mendorongnya. Waktu itu laki-laki ini ngancam dan bilang beraninya kamu pemilik perusahaan kecil menantang aku. Sokyu langsung bilang kalau dia nggak ada hubungan dengan perusahaan tersebut. Jadi jangan bawa-bawa masalah pribadi dengan pekerjaan. Wih, ternyata Sokyu ini kalau marah garang juga guys. Bahkan saat itu si Sokyu ini ngancam kalau dia akan membongkar semua kejahatan dan juga penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan kekasihnya ini. Sokyu yang kesal akhirnya diikuti oleh Sungyo malam itu. Akhirnya si Sokyu ini cerita ke Sungyo kalau selama bekerja di Amerika dia itu selalu dibully karena dia merupakan orang Korea. Bahkan dia pun harus mengalami rasisme karena dikata-katain orang Korea itu yang gila kerja. Untuk menghibur si Sokyu, Sungyo saat itu mengajak Sokyu ini ke gembok cinta. Ya biasanya yang dituliskan itu adalah nama pasangan. Tapi waktu itu si Sungyo malah menuliskan sumpah serapah untuk si laki-laki tersebut. Mereka nulis semoga si cowok ini jadi gendut, wasir, dan segala macam. Bahkan didoain supaya cantengan. Ini tuh ada-ada aja guys, tapi yang gak apa-apa lah ya, dijadikan inspirasi nanti kalau kalian ke Korea juga. Tak lama, si Sungyo menerima telepon dari rekannya si Myungwoo. Kata Myungwoo, proyek dari si perusahaan Grape ini diberikan ke perusahaan mereka. Ternyata guys, si Myungwoo ini kebiasaan merekam semua pembicaraan ketika rapat. Ya katanya itu tuh untuk mengingat semua masukan dari klien mereka. Gak nyangka ternyata hari itu laki-laki ini mengancam dan membongkar semua rahasianya kalau akan memilih perusahaan lain. Ternyata Myungwoo ini bahkan berteman di sosial media dengan pimpinan perusahaan Grape yang asli. Nah akhirnya dia pun mengirimkan rekaman pembicaraan dari si laki-laki ini. Selain diberikan proyek, bahkan si laki-laki tersebut dipecat dari perusahaan Grape. Saking senangnya waktu itu Sokyu memeluk si Sungyo. Hal ini bikin si Sungyo jadi teringat kejadian beberapa tahun lalu ketika mereka masih sekolah. Sungyo saat itu memberikan medali emas miliknya ke Sokyu sebagai hadiah. Ternyata momen itu diabadikan oleh si Danho. Malam itu, Sokyu dan juga Sungyo merayakan kemenangan dari si Sungyo ini. Ya dia seneng banget dong karena gak ada satupun orang yang menghadiri perlombaannya bahkan kedua orang tuanya. Tapi si Sokyu bela-belain bahkan bolos sekolah untuk bisa menghadiri perlombaan. Sungyo saat itu memberikan hadiah berupa komik yang banyak banget. Nah saat itulah Sokyu pun memeluk si Sungyo karena senang. Episode keempat berakhir di sini.